Hai semuanya, tetap semangat ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan diskusi mengenai komunikasi dan gender. Yang pada kesempatan ini kita akan fokus pada gender dalam perfilman dan periklanan. Mari kita awali terlebih dahulu begitu ya dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mulai kita fokus pada film dan iklan begitu ya. Makna film nanti tidak hanya nanti film di bioskop begitu ya, tetapi juga karya-karya yang ada di televisi yang mungkin juga sering kita dengar dengan istilah sinetron atau FTV begitu ya teman-teman ya. Jadi dimaknai lebih luas ketika kita nanti menggunakan diksi film begitu. Oke, jadi ketika kita melihat kondisi perkembangan media begitu ya melalui film maupun iklan, maka masih sering kita lihat bagaimana kemudian karya-karya itu masih mengarahkan pemirsanya untuk semakin melakukan domestifikasi kepada perempuan gitu. Nah, pada sesi ini kita akan mendiskusikan mengenai fakta-fakta yang ada begitu ya, realita-realita yang ada tentang perempuan dan laki-laki di media. Khususnya nanti kita tinjau dari perfilman dan iklan. Peran gender terinternalisasi melalui berbagai lembaga ke dalam diri individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang berdampak pada penentuan akses terhadap berbagai bidang kehidupan gitu ya, mencakup politik, sosial, pekerjaan, kesehatan, sampai pada pertahanan keamanan nasional gitu tuh. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa berbagai peran itu sebenarnya bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan dalam bentuk wacana yang bermakna. Realitas yang diciptakan media adalah realitas simbolik, hasil produk atau rekayasa para pengelola, bisa redaksi, wartawan, produser, editor misalnya, dan orang-orang, prinsipnya adalah setiap orang yang bekerja di media gitu. Nah, film gitu ya merupakan media untuk menyampaikan berbagai isu sosial yang berkembang di masyarakat, baik kejadian yang sudah masa lalu atau masa lampau maupun kejadian yang saat ini masih berlangsung. Jalan ceritanya disusun dengan rapi begitu ya, tentu dilakukan penelitian terlebih dahulu, observasi terlebih dahulu oleh para penyusun naskah ceritanya begitu, dan setelah itu nanti akan menentukan peran-peran khusus gitu ya, peran-peran tertentu dengan karakteristik tertentu baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, keadilan gender dalam perfilman mestinya tetap menjadi pertimbangan sehingga tidak ada jenis kelamin yang menerima stereotip atau marginalisasi atau subordinasi atau violence atau beban ganda atas peran yang dijalankan. Artinya bahwa gitu ya, pesan-pesan yang di dalam film yang kita sajikan dalam bentuk karya film nanti gitu adalah tetap meminimalkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender, tapi kita justru semakin bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya perempuan dan laki-laki itu mempunyai kesetaraan di dalam berbagai
bidang kehidupan sosial, politik, keagamaan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Begitu. Nah, periklanan ini sebuah pesan gitu ya, yang disampaikan melalui media, kemudian mampu menjangkau khalayak dalam lingkup yang sangat luas, di mana gitu ya, biasanya mengenalkan sebuah produk, memengaruhi khalayak untuk kemudian memiliki produk tersebut, atau memengaruhi khalayak untuk mengikuti semua pesan yang ada di iklan tersebut. Banyak gitu ya iklan-iklan yang sering masuk gitu, sering masuk di dalam HP kita gitu, karena dunia viral hari ini gitu, kita genggaman dunia itu ada di tangan kita gitu. Jadi setiap detik mungkin teman-teman menerima iklan gitu ya di HP-nya. Nah, kalau kita melihat di media televisi misalnya, banyak juga tampil iklan-iklan yang menunjukkan begitu ya, beberapa adegan yang di sana masih memperlihatkan atau kalaupun tidak memperlihatkan tapi tersimpan makna di dalamnya, di mana masih melakukan pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan, di mana kemudian konsep domestifikasi perempuan atau perempuan di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik itu masih cukup kental. Begitu. Kalau kita lihat gitu ya, sambil kita mengingat-ingat, iklan kosmetik, iklan mobil atau kendaraan, iklan sabun mandi, iklan sabun cuci, susu anak, bumbu dapur, dan hal-hal yang lain itu masih didominasi oleh perempuan. Iklan minuman berenergi atau suplemen, kemudian apalagi ya, minuman berenergi, suplemen itu sering juga diidentikan dengan urusan kebutuhan seksual, sehingga ada perempuan seksi di dalam iklan tersebut. Dan masih ada beberapa iklan yang lain begitu ya, yang nanti teman-teman bisa lihat, bisa cermati benar bagaimana kemudian iklan-iklan itu masih memberikan stereotip atau subordinasi atau marginalisasi kepada salah satu jenis kelamin. Nah, fakta-fakta umum yang ada di film dan iklan begitu ya, nanti silahkan teman-teman tambahkan berdasarkan hasil observasi teman-teman, hasil referensi teman-teman begitu. Yang pertama itu masih sering kita lihat adanya eksploitasi anggota tubuh perempuan, seksi, mulus, sensual, menggairahkan begitu, dan lebihan lagi adalah iklan-iklan ini ditayangkan pada jam-jam di mana tidak ada batasan umur gitu, dari anak kecil gitu sampai usia yang senja pun masih terakses gitu ya, terpapar dengan iklan-iklan ini. Kemudian misalnya kalau di dalam perfilman atau sinetron atau FTV, membentukkan peran artis perempuan di ranah domestik yang sangat kental. Jadi misalnya ya, saya nggak boleh ya menyebut salah satu nama televisi gitu, tapi oke lah, di salah satu televisi misalnya sering sekali kita melihat acara sinetronnya itu berkaitan dengan konflik, kemudian yang di situ yang selalu dirugikan adalah perempuan gitu, perempuan terlebih dahulu, kemudian perempuan itu ya di rumah dan sebagainya. Berikutnya mengenai pembentukan peran artis perempuan yang mendominasi laki-laki pasangannya. Jadi masih juga gitu ya, sering kita jumpai gitu, kita melihat seolah-olah perempuan itu menguasai laki-laki gitu. Jadi laki-laki hanya tunduk patuh, iya begitu. Pada perempuan tentu ini juga menjadi tidak pas pada aspek kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan, atau pembentukan perempuan gitu ya, peran perempuan yang lemah, baper, mudah mengeluh dan menangis di dalam film maupun sinetron. Perempuan objek pemuas seks. Nah, nanti silahkan dilihat bagaimana film atau sinetron atau FTV gitu menampilkan bahwa perempuan itu sebagai objek pemuas seks. Nah, misalnya ada adegan yang menunjukkan perempuannya berpakaian seksi, kemudian sensual bibirnya, kemudian diekspos di situ, kemudian ada laki-laki yang melihatnya dan sebagainya. Dengan cara melihat yang penuh nafsu, maka ini sesuatu yang menunjukkan bagaimana perempuan itu menjadi objek pemuas seks di dalam sebuah film yang diadegankan oleh si pemeran. Kemudian peran-peran yang menunjukkan ketidakadilan gender banyak sekali nanti gitu ya. Misalnya saja salah satu iklan yang kemudian menunjukkan seorang anak yang mampu mencapai prestasi tertingginya gitu ya, mampu memperoleh gelar dokter gitu, kemudian dia menyampaikan bahwa ibu yang selalu siap dengan satu merek susu begitu, dan bapak yang selalu memotivasinya untuk berprestasi. Maka dari adegan ini dan dari kalimat di dalam iklan itu menunjukkan bahwa ya berarti perempuan itu yang mengurusi urusan domestiknya, sedangkan yang berkaitan dengan urusan publik itu adalah urusan si bapak. Padahal menurut saya begitu ya, yang namanya prestasi anak itu ya karena peran ibu dan bapaknya gitu ya teman-teman. Jadi tidak mungkin lah kita ini bisa berprestasi, bisa mencapai kesuksesan gitu hanya karena peran salah satu jenis kelamin dari orang tua kita. Terus kemudian juga ada fakta, peran dan alur cerita yang menonjolkan domestifikasi salah satu jenis kelamin. Contoh yang tadi saya sampaikan itu adalah salah satu contoh iklan yang melakukan domestifikasi pada salah satu jenis kelamin. Kenapa? Karena ya tadi ibu yang selalu menyediakan kebutuhannya salah satu merek susu tadi, kemudian bapak yang selalu mendorong untuk berprestasi begitu. Jadi kita harus jeli begitu ya teman-teman, melihat fenomena-fenomena yang ada di media, baik yang dari media sosial teman-teman maupun yang ada di media massa, di mana gitu film, sinetron, FTV dan iklan itu yang masih sering begitu menunjukkan kondisi-kondisi di mana ketidakadilan gender, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan itu masih kental nampak di dalam adegan yang ada ataupun di dalam pesan yang disampaikan melalui media-media tersebut. Maka teman-teman, mari gitu ya, mulai hari ini kita coba mengkritisi gitu, dengan ketika melihat sebuah iklan atau sebuah film atau sinetron atau FTV gitu, kemudian melihat, mencermatinya, kemudian di situ ini nih seharusnya nggak begitu. Jadi kita mulai bisa memberikan ide-ide harusnya sebagai seorang produser itu tidak semata menunjukkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam karya-karyanya, baik berupa film, sinetron maupun iklan maupun FTV, tetapi juga mengedukasi masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak untuk mengembangkan dirinya, untuk berprestasi, untuk bekerja, untuk mengenyam pendidikan, untuk mendapatkan kehormatan dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki maupun perempuan. Pada prinsipnya, ketika kita memproduksi sebuah film, di awal kita berdasarkan penelitian itu ada sebuah ketidakadilan gender di dalam
komunitas atau kelompok masyarakat karena faktor budaya, patriarki dan sebagainya, tetapi di endingnya tetap kita bisa menyajikan bahwa begitu ya, pesan ke masyarakat kondisi seperti itu merupakan kondisi yang belum memberikan hak-hak sepenuhnya kepada laki-laki maupun perempuan yang setara, sehingga gitu mestinya kemudian di dalam film itu juga menyajikan pesan begini sebaiknya begitu, supaya kehidupan berbudayanya, kehidupan kelompok atau komunitas tersebut bisa menunjukkan, bisa mengarahkan pada kehidupan yang membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga balance informasinya di situ. Kenapa? Karena tadi film itu menjadi media yang bisa mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi pemirsanya untuk berperilaku sesuai dengan apa yang disampaikan dalam film. Demikian juga dengan iklan gitu. Jadi teman-teman silahkan untuk kemudian bisa gitu ya ke depan, seandainya teman-teman menjadi sineas muda atau menjadi ahli-ahli periklanan begitu, ketika memproduksi karya-karyanya perhatikan benar untuk tidak kemudian memberikan mencerminkan gitu ya ketidakadilan kepada laki-laki maupun perempuan. Buatlah karya-karya yang sensitif gender, yang responsif gender, sehingga karya-karya itu kemudian bisa mengangkat kesetaraan baik antara laki-laki maupun perempuan. Ya, oke teman-teman, akan kita lanjutkan diskusinya melalui forum e-learning seperti biasanya, dan mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca doa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.